Nah, di sini Bapak akan berikan fakta bahwa limit X menuju 0 untuk X per sin X itu nilainya sama dengan 1. Ya, nah dapatnya dari mana gitu ya? Dapatnya dari mana itu cukup panjang penjelasannya, tapi Bapak pada video ini nggak akan jelaskan. Nanti mungkin ada video seri khususnya ya untuk menjelaskan ini karena biar lebih fokus kita di apa namanya tujuannya dari video ini ya. Nah, lalu Bapak juga berikan informasi ya bahwa limit X menuju 0 untuk X per tan X itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama kalau dibalik ya, sin X per X sama dengan 1 juga, tan X per X sama dengan 1 juga. Nah, terus apa namanya? Untuk pembuktiannya kalian bisa cari sendiri nanti atau Bapak akan buatkan video seri khususnya nanti ya. Nah, Bapak cuma jelaskan bahwa kita punya ini gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ya. Jadi di sini sebenarnya basicnya ada 3 ya. Ada 3 rumus limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama adalah variabel per sin. Misalkan variabelnya x berarti ax per sin bx. Nanti di bolak-balik juga boleh. Sinnya di atas, x-nya di bawah boleh ya. Terus x dengan tan juga boleh. Tan dengan x boleh bolak-balik. Sin dengan sin boleh. Tan dengan tan boleh. Habis itu tan dengan sin juga boleh. Intinya sin, tan, dan variabel. Misalkan x. Sehingga di sini yang nggak diajak satu-satunya cuma cos. Jadi nanti dari apa namanya 3 bentuk ini nanti bisa di apa namanya itu dikembangkan menjadi 8 bentuk ini ya. Jadi kalian fokusnya cuma ya AX per sin BX atau kebalikannya. AX per tan BX atau kebalikannya. Habis itu kombinasi keduanya ya. Sin per sin boleh, tan per tan boleh, sin per tan boleh seperti itu. Nah, jadi yang sebentar, yang kita tekankan di sini adalah koefisiennya, koefisien dari variabel di depannya. Ini kan sin AX, di depannya X ada A. Ini BX, maka depannya ada B. Jadinya A per B, dan seterusnya ya. Lanjut saja. Nah, di sini kita akan ke contoh soal ya. Jadi untuk soal nomor 1, nilai limit dari sin 2x per sin 6x untuk x menuju 0. Nah, ini mengapa kita menggunakan rumus limit trigonometri, kenapa nggak pakai substitusi aja? Karena kalau disubstitusi, ya, kalau kita substitusi, itu jadinya apa? Jadinya itu adalah 0 per 0. Kok bisa? Iya, kita masukin aja x menuju 0. Pak pakai warna putih aja, x menuju 0 itu bakal menjadi sin 2 dikali 0. 0 kan ya? Per sin 6 dikali 0. Ya, 0 juga. Sin 0 itu adalah 0. Ini 0 derajat ya. Sin 0 juga nilainya 0, berarti 0 per 0 bentuk tidak tentu. Sehingga kita gunakan cara lain. Dalam hal ini kita gunakan rumus limit trigonometri. Karena kita punya sin per sin untuk x menuju 0 atau untuk bentuk tak tentu 0 per 0, kita bisa gunakan pembagian cukup koefisien x-nya aja. Ya, sehingga soal yang ini, kalau ada limit x menuju 0, untuk sin 2x per sin 6x, ini sangat mudah, kita tinggal menentukan nilai adalah 2 per 6, yaitu 1 per 3. Nah, seperti itu. Nah, lalu, untuk soal yang nomor 2, ya, soal nomor 2, itu caranya kita bisa kalikan dengan 1 per x, atas dan bawah. Ya, tujuannya apa? Biar kita bisa pakai sifat limit trigonometrinya. Jadi kalau di atasnya kita kalikan dengan 1 per x, maka jadinya tan 7x per x gitu kan ya. Ditambah tan 3x per x seperti itu. Dikurang sin 5x per x. Nah, di bawahnya kita juga kalikan 1 per x sehingga menjadi tan 9x per x min tan 3x per x dikurang sin x per x. Nah, di sini sudah ada tan 7x per x ya, sin x per x, maka kita bisa gunakan rumus limit trigonometri sehingga nilainya menjadi ini 7 ditambah ini 3 per 1 3, 5 per 1 5, lalu 9 per 1 ini kan maksudnya per 1 itu adalah koefisien x yang di bawah ya. Ini kan 1x sama.
1x, 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 nah seperti itu. 1x, ya. Nah, sehingga kalau kita lanjutin, itu bakal menjadi 9 kurang 3 kurang ini kan 1 ya, 1x per 1, 1. Maka menjadi 7 tambah 3, 10. 10 kurang 5, 5. Di bawahnya 9 kurang 3, 6. 6 kurang 1 adalah di 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, lalu misalkan nih, soal terakhir yang akan Bapak bahas adalah soal yang nomor 5 ya. Nah, yang nomor 5 itu oke, yang merah aja deh biar kelihatan. Nah, nih. Nomor 5, kok nomor 5? Sorry. Nomor 4 ya maksudnya ya. Nomor 4. Set. Nah, gitu. Itu kita akan pecah dulu. Pecah seperti apa? Maksudnya seperti ini. Sin pangkat 3 itu kan artinya perkalian sin sebanyak 3 kali. Nah, sin pangkat 3 dari 2x itu artinya sin 2x, ini baru sekali, dikali sin 2x, ini yang keduanya, habis itu dikali sin 2x, ini yang ketiga. Ya. Nah, lalu di bawahnya, tan pangkat 3 per x, itu dapat kita pandang juga sebagai hal yang sama, yaitu tan setengah x, nah ini baru yang pangkat satunya, tan setengah x, nah ini yang baru pangkat 2, di satu adalah tan setengah x. Nah, nanti masing-masing kita punya pasangannya ya, jadi ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini. Jadi ntar 2 dibagi setengah, 2 dibagi setengah, 2 dibagi setengah, ntar dikali semua ya. Kita tahu 2 dibagi setengah itu hasilnya sama dengan 4 kan ya. Berarti ini kan 2 dibagi setengah, ini juga dikali 2 dibagi setengah, 2 kali dibagi setengah, atau 2 bagi setengah pangkat 3. 2 dibagi setengah, itu hasilnya adalah 4, maka dapat menjadi 4 pangkat 3, yaitu 64. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini contoh soal untuk menggunakan limit fungsi trigonometri. Menggunakan rumus ya, rumus limit fungsi trigonometri. Nah, jadi tapi nanti sebenarnya beberapa soal itu kita nggak bisa cuma pakai satu jenis cara aja. Sebenarnya yang paling sering itu adalah menggunakan gabungan cara. Nah, kita sudah mempelajari 1 cara substitusi, 2 cara menggunakan rumusnya. Nah, berikutnya kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu bisa menggunakan cara memfaktorkan. Oke.